subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Seberapa kuat Bankai Shinji Hirako? Shinji Hirako adalah salah satu karakter favorit gue di anime Bleach. Bahkan nama dia aja gue pakai saking sukanya sama karakter satu ini. Jadi, Shinji Hirako adalah kapten divisi kelima dalam Kota 13. Dan dia juga pemimpin dari Wizard, sekelompok Shinigami yang memiliki topeng holo. Kemampuan Zabakutonya juga sangat unik, yang dimana dapat membalikan persepsi lawan. Jika lawan terkena persepsi Zanpakutonya, maka persepsinya akan terbalik, kanan menjadi kiri, dan kiri menjadi kanan. Selama seri Bleach, dia hanya memakai Bankainya satu kali di animenya saat perang melawan Quincy. Jadi seberapa kuat Bankainya itu? Bankainya yang disebut Sakashima Yokoshima Happo Fusagai memiliki kemampuan yang bisa membuat lawannya menyerang satu sama lain dan membalikkan persepsi mereka. Jujur, Bankainya termasuk Bankai yang tidak terlalu kuat karena dia harus menjauh dari teman-temannya dan mengurung dirinya sendiri dalam bunga Shinji. Dan Bankainya tidak cocok dipakai saat pertarungan satu lawan satu. Itulah kenapa dia tidak memakai Bankainya. Seperti karakter lain. Meskipun dia tidak pernah memakai Bankainya, kemampuan Zabakutonya sudah sangat kuat. Bahkan dia juga bisa menggunakan topeng holonya untuk bertarung. Apa ya? Melayu utamanya. Kulik kude. Kuda kuda. Selamat datang kembali di Day of Lampung hari ke D8 ya, D28. Jadi kemarin tanggal 27 malamnya saya nonton timnas melawan negara dengan populasi 50.000 orang. 50.000 orang itu sekecamatan di Jawa Timur. Oke. Namanya negaranya adalah Saint Kitts and Nevis. Negara dekat-dekat Haiti gitulah. Indonesia menang 4-0 dengan formasi 352. Formasi yang sering dipakai oleh Sintayong. Sini skornya 4-0. Saya nonton bareng tapi dengan HP masing-masing di kontrakannya teman saya. Lalu saya akan membahas tentang upside down atau terbolak-balik atau kebalik. Saya mau ngomongin ini, ngomongin tentang kehidupan saya. Ada dua kejadian upside down dalam sehari di tanggal 27 Maret. Karena tanggal 27 Maret adalah hari pertamanya usia saya. Jadi saya nggak berharap apa-apa ya, hidup seperti biasanya saja. Tapi ada beberapa kejadian yang kok gini gitu, kebalik. Teman saya yang bukan keluarga, ini saya tidak memasalahkan mengucapkannya atau status keluarganya, tapi teman saya itu lebih mengingat saya ada di dunia ini daripada keluarga saya, karena harusnya kebalik kan. Sedangkan biasanya itu di grup keluarga jika ada ulang tahun itu mereka saling sapa, mereka saling bertegur sapa, mereka saling komunikasi. Sedangkan saya enggak. Tapi teman-teman saya yang ada di sekitar saya di Lampung sini dan di Jawa Timur beberapa itu menganggap aku ada. Terbalik satu. Momen keterbalikan satu. Momen terbalik kedua adalah koset ini. Jadi
Jadi saya tahu kos ini adalah saat saya pulang gereja di daerah Panjang. Eh, saya pikir adalah kos ini cukup baik, strategis gitu, dekat dengan tidak terlalu jauh dengan unit, tidak terlalu jauh dari tempat kerja. Terus kan saya sedang menunggu kosan yang agak dekat dengan tempat kerja kan. Jadi jikalau pindahan itu tidak terlalu jauh. Saya pikir seperti itu. Sayangnya adalah eh semua terbalik. Semua terbalik. Kos ini adalah kejadiannya hampir mirip kayak di Pekalongan. Jadi saya dijadikan, mohon maaf sebelumnya yang punya kos ya, apabila kos ini ditonton oleh yang punya kos, tapi mohon maaf sebelumnya. Saya ibaratkan saya dijadikan seperti penjaga rumah, sama seperti di Pekalongan. Terus kos saya tidak ada AC-nya. Kalau tidak ada AC-nya, harusnya ini tuh ventilasi dong. Ternyata ini bukan ventilasi. Jadi udara pengap itu ngumpul dalam ruangan ini. Yang di bawah ini, jadi nanti saya sertakan fotonya juga di sini, foto kosannya. Saya di lantai 2. Harusnya yang bawah adalah kamar yang AC, tapi menggunakan ventilasi. Kan kebalik dong harusnya dong. Yang tidak ada ventilasi pakai AC, yang tidak ada ventilasi nggak pakai AC dong. Biar udaranya nggak pengap. Kenapa terbalik? Ini logika dasar yang harusnya dipakai gitu. Terus keamanan. saya merasa gitu, merasa aja, nggak tahu kenapa. 2 hari di sini itu saya merasa nggak aman dari segi kayak motor terus barang-barang itu. Saya itu merasa nggak aman gitu. Nggak tahu nggak amannya gimana tuh nggak tahu. Tapi saya tuh merasa kayak kurang gitu loh. Saya mengambil kos ini tuh karena ya harus terburu-buru mencari pindah dari kos sebelumnya. Kos sebelumnya kan ruangannya seperti itu tuh. Cuman minusnya adalah terlalu kecil kamarnya kan. Dan sekarang di sini kamarnya besar, tapi ya itu saya merasa nggak aman gitu. Terus kamar ini sepertinya sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Sepertinya ya, saya nggak tahu lagi. Sudah lama tidak dibersihkan, terus tidak dirawat. Stop kontak pun instalasinya aneh. Saya bilang kotor ya tidak terlalu kotor, tapi ya instalasinya kayak gini. Iseng lah saya iseng lah nonton, bukan nonton, saya cari review di Google, iseng aja. Ternyata sebusuk itu. Saya tidak mempermasalahkan hantunya, saya tidak peduli dengan itu. Yang penting saya buat istirahat. Cuman ya
nggak optimis gitu, nggak optimis ya, nggak kosan ini tuh nggak tidak punya aura kosan. Nah, itu yang lebih lebih yang saya inginkan. Tidak punya aura-aura kosan itu nggak ada di sini. Parkiran nggak ada, parkiran yang memang aman ya. Terus eh, ventilasi, bising, jauh dari apapun, pedagang makanan, pedagang laundryan. Kalau memang ini untuk mungkin seminggu 3 hari seminggu, it's okay di sini, masih nggak masalah. Tapi kalau di sini berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan maupun eh, cukup lama lah, itu saya sarankan nggak usah, jangan. Kalau misalkan ada opsi yang lebih baik yang lain, gitu aja. Yang sudah saya katakan berkali-kali bahwa eh, setiap daerah itu punya budayanya masing-masing kan. Nah, Lampung dengan segala latar belakang manusianya itu menurut saya masih belum siap dengan budaya kerja. Budaya sosial itu masih belum siap. Kenapa saya bilang begitu? Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena eh karena adalah kosan yang masih mahal. Harga kos masih mahal, terus eh, tingkat pencurian juga masih tinggi di sini. Lalu sadar lingkungannya juga kecil daripada Jawa Timur ya lebih tepatnya. Terus kepekaan terhadap manusia itu juga kurang. Itu yang kurasakan selama sebulan di sini itu seperti itu. Contohnya adalah kosan aja. Contohnya kosan ini. Kalau memang ingin menarik atau mencari uang, menarik perhatian orang lain dan mencari uang di bidang kosan, harusnya yang dipersiapkan pertama adalah lahan parkir yang aman, kebersihan, terus baik kebersihan lingkungan sekitar dan kebersihan kos, kamarnya, terus keramahannya, terus kenyamanannya, itu. Tata letaknya. Nah, itu yang sangat disayangkan di sini. Belum sadar tentang itu. Itulah kenapa di Jawa Timur meskipun dengan segala macam permasalahannya, saya nggak bilang sebusuk itu ya, cuman beberapa memang kosan itu busuk di Jawa Timur. Cuman karena budaya kerjanya sudah terbentuk, contoh Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, lalu ya itulah daerah-daerah situ, daerah-daerah yang memang Mojokerto ya, Big Five tempat kerja itu terjaga gitu. Kalau ada kosan, sudah pasti ada toko kelontong, sudah pasti ada pedagang makanan, sudah pasti ada pedagang laundry, sudah pasti dekat-dekat situ sudah pasti. Sayangnya sini enggak, dan itu tidak sadar. Usaha sih usaha, tapi harus cari
usaha sih usaha, tapi faktor lain juga harus dipikirkan. Kalau asal buat ya akan seperti ini, kebalik-balik. Stop kontak, saya kan anak listrik nih. Stop kontak nggak masalah, stop kontak itu diapain aja nggak masalah. Cuman di sini pakai stop kontak yang jadul dan posisinya pun dibuat berdiri, vertikal, harusnya kan horizontal kan. Gitu. Nggak tahu ilmu dari mana yang mereka pakai di sini ya, cuman terlalu jadul manusia yang memainten kosan ini. Kemungkinan saya mungkin tanggal 1, sekarang tanggal 28 ya. Sebelum tanggal 5, saya sudah pindah kosan lagi. Kelihatannya. Sepertinya memang harus di kota, sepertinya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau deket tempat kerja, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa kumpul dengan teman. Tapi kalau di sini di kota, bisa keluar kemana-mana lah, dekat dengan keramaian lah. Di sini terlalu ramai, tapi suasana kosannya sepi. Harusnya kan bener kan, cuman di sini tuh deket jalan raya, kereta api batu bara. Nanti saya di depan sudah saya kok di depan ya? Di belakang setelah video ini pas kalian akan lihat video kereta batu bara lewat. Setiap 1 jam sekali mereka kereta itu akan lewat. Seterganggu itu. Dan hari ini tanggal 28, kemungkinan jam 12 saya akan mencari kosan di daerah Sukarangi. Mungkin ya, nggak mungkin sih, pasti itu. Habis gini mau mandi, langsung berangkat. Cari makan langsung berangkat. Ya udah, karena cerita hari ini cukup sambat, bergumam. Cukup sekian saya akhiri. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Semoga teman-teman yang dari luar Sumatera yang kerja di Lampung berpikir 2 kali. Pertama, cek lokasi, cek testimoni, cek daerah sekitar sebelum memilih. Tapi nggak masalah, ini adalah pilihan terburuk saya setelah Pekalongan ya. Pilihan terburuk, tapi nggak masalah. Kita harus belajar terus dari kesalahan. Karena dari kesalahan kita harus belajar yang sempurna terus menerus. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Day of Lampung 27. Bye bye.